Sejarah Sultan Ageng Tirtayasa. Tirtayasa dari Banten, lahir di Kesultanan Banten 1631, meninggal di Batavia, Hindia Belanda 1692 pada umur 61 tahun. Dia adalah Sultan Banten yang keenam. Ia naik tahta pada usia 20 tahun menggantikan kakeknya, Sultan Abdul Mafakir yang wafat pada tanggal 10 Maret 1651. Setelah sebelumnya ia diangkat menjadi Sultan Muda dengan gelar Pengenan Adipati atau Pangeran Dipati, menggantikan ayahnya yang wafat lebih dulu pada tahun 1650. Sultan Ageng Tirtayasa merupakan julukan terkenal yang diberikan kepada Sultan Abdul Fattah. Ayah dari Sultan Ageng Tirtayasa adalah Sultan Banten kelima yang bernama Sultan Abdul Ma'ali Ahmad bin Sultan Abdul Mufakir bin Sultan Maulana Muhammad Nasruddin bin Sultan Maulana Yusuf bin Sultan Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah, lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati Cirebon. Ayah dari Sultan Ageng Tirtayasa dikenal dengan sebutan Sultan Fakih, Sultan Kulon, Pangeran Anom atau Pangeran Ratu. Adapun gelar Sultan Ma'ali Ahmad yang dimiliki oleh ayahnya itu didapatkan ketika Sultan Makkah berkunjung ke Banten pada 1638. Ibu dari Sultan Ageng Tirtayasa bernama Ratu Marta Kusuma, salah seorang putri dari Pangeran Jayakarta. Saudara-saudara Sultan Ageng Tirtayasa yang seibu kandung dengan adalah Ratu Kulon, Pangeran Kilen, Pangeran Lor, dan Pangeran Raja. Sedangkan saudara-saudaranya yang berbeda, ibu dari Ratu Wetan adalah Pangeran Wetan, Pangeran Kidul, Ratu Inten, dan Ratu Tinumpuk. Tirtayasa lantas diangkat sebagai pemimpin Kesultanan Banten dengan gelar Sultan Abdul Fattah Muhammad Syifa Zainal Arif atau Pangeran Ratu ing Banten sebagai Sultan ke-6 pada tahun 1651. Menurut hukum waris Kesultanan Banten, pengganti Sultan Abdul Mufakir adalah Sultan Abu al-Mu'ali. Namun karena dia meninggal mendahului ayahnya pada 1650, pemangku jabatan Kesultanan Banten secara otomatis beralih kepada Sultan Ageng Tirtayasa. Menurut cerita yang berkembang di daerah Banten, Tirtayasa memiliki banyak istri. Beberapa di antaranya adalah Nyai Gede dan Ratu Nyengah. Nyai Ratu Gede adalah seorang putri pegawai yang kecantikannya telah menarik perhatian Tirtayasa. Sultan jatuh hati kepada Nyai Ratu Gede ketika dia membawa alat perhiasan kerajaan dalam upacara perayaan kerajaan. Adapun istrinya yang bernama Ratu Nengah merupakan putri pangeran. Kesunyatan perkawinan dengan istri keduanya itu dilakukan setelah istri pertamanya meninggal dunia. Keadaan Banten semenjak diperintah oleh Tirtayasa menjadi lebih baik di bidang politik, sosial, budaya, terutama perekonomiannya. Dalam bidang perdagangan, Banten juga mengalami perkembangan yang pesat dan cukup mengancam kedudukan VOC yang bermarkas di Batavia. Ketika menjadi raja, Sultan Ageng Tirtayasa telah melakukan beberapa strategi untuk memulihkan kembali Banten sebagai bandar perdagangan internasional. Beberapa strategi tersebut antara lain: 1. Mengundang para pedagang dari Inggris, Perancis, Denmark, dan Portugis berdagang di Banten. 2. Meluaskan interaksi dagang dengan bangsa Tiongkok, India, dan Persia. 3. Mengirim beberapa kapal dan maksud mengganggu pasukan VOC. 4. Membuat saluran irigasi sepanjang sungai di ujung Jawa sampai Pontang yang ditunjukkan sebagai persiapan suplai perang dan pengairan sawah. Perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa memimpin banyak perlawanan terhadap Belanda. Pada masa itu, VOC menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Tirtayasa kemudian menolak perjanjian ini dan menjadikan Banten sebagai pelabuhan terbuka. Saat itu, Sultan Ageng Tirtayasa ingin mewujudkan Banten sebagai kerajaan Islam terbesar di Nusantara. Ketika situasi konflik semakin memanas, Sultan Ageng Tirtayasa menitahkan Sultan Haji menjadi orang yang mengurus masalah dalam negeri Banten pada 1671. Namun, terkait masalah dengan luar negeri menjadi urusan Sultan Ageng Tirtayasa sendiri, pengangkatan Sultan Haji ini membawa keuntungan bagi Belanda. Pihak Belanda kemudian ikut campur dengan cara bersekutu dengan Sultan Haji untuk menyingkirkan Sultan Ageng Tirtayasa. Berkat dukungan dari Belanda, Sultan Haji justru merebut kekuasaan Banten dan menjadi raja di Istana Surosowan pada 1681. Namun, sebagai imbal balik atas dukungan yang diberikan oleh Belanda, Sultan Haji harus menandatangani perjanjian. Isi dari perjanjian tersebut antara lain, Kesultanan Banten harus memberikan daerah Cirebon kepada VOC. VOC mengambil alih monopoli lada di Banten. Pasukan Kesultanan Banten yang ada di pantai Priangan harus ditarik mundur. VOC meminta 600.000 ringgit jika Banten nantinya mengingkari perjanjian yang telah disebutkan. Kelakuan Sultan Haji ini membuat rakyat Banten tidak mengakuinya sebagai pemimpin. Bahkan mereka saat itu selalu ingin melakukan perlawanan terhadap Sultan Haji dan VOC. Sultan Ageng Tirtayasa beserta rakyat yang mengikuti jalurnya berniat mengambil kembali Kesultanan Banten.
Pada 1682, Sultan Haji mulai terdesak oleh serangan pasukan Sultan Ageng Tirtayasa dan istana Surasawan pun dikepung. Namun VOC ternyata datang memberikan bantuan kepada Sultan Haji dengan mengirim pasukan yang dipimpin oleh Kapten Tak dan Saint Martin. Pasukan Sultan Ageng pun dipukul mundur saat itu dan mereka dijadikan sebagai buronan. Dia dan para pengikutnya kemudian melarikan diri ke Rangkas Bitung dan melakukan perlawanan selama kurang lebih setahun lamanya. Kematian dan penghargaan Sultan Ageng Tirtayasa. Pada 1683, Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan dipenjarakan di Batavia oleh pihak Belanda. Dia meninggal dunia dalam penjara dan dimakamkan di kompleks permakaman Raja-Raja Banten yang berada di sebelah utara Masjid Agung Banten. Banten nama atas jasa-jasanya yang diberikan kepada negara. Sultan Ageng Tirtayasa diberi gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia No. 045 atau TK atau tahun 1970. Tanggal 1 Agustus 1970, nama Sultan Ageng Tirtayasa juga kemudian diabdikan menjadi nama salah satu perguruan tinggi negeri Banten, yaitu Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.